Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 53, Kisah Seorang CEO Muda yang Berpura-Pura Culun. Keheningan terjadi, dan suara jarum jatuh pun bisa terdengar. Kata-kata Ariel Wibowo membuat seluruh villa keluarga Wijaya menjadi sunyi senyap, dan hanya napas semua orang yang bisa terdengar. Namun tak lama kemudian, tawa pecah, dan orang-orang membelakangi mereka. Semua orang menunjuk Ariel seperti lelucon, sarkasme dan ejekan di wajahnya tidak dirahasiakan. Ariel, kamu bahkan tidak takut berkata, berani mengucapkan kata-kata besar seperti itu, apakah kamu sengaja membuat kami tertawa? Andika menyentuh perutnya. Senyum di wajahnya sangat kuat. Wajah Sofia memerah, dan senyumnya jelas tersumbat, dan dia mencibir, aku sampai mengeluarkan air mata karena tertawa. Apakah kamu ingin menjadi bahan ejekan? Meskipun kami semua memperlakukanmu sebagai orang tidak berguna, kamu masih tetap bersifat idiot. Bodoh, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai badut? Kerabat itu bergantian mengejek Ariel. Bung, kamu harus mempertimbangkan situasi sebenarnya. Kamu sia-sia, apakah kamu punya banyak uang? Kauri, ini tidak akan menjadi retorika yang kamu pikirkan. Biarkan Ariel mengakui bahwa itu uang Ariel. Kamu gila, atau kami yang gila? Ya, bahkan jika kamu ingin mencari alasan, kamu harus mencari seseorang yang dapat dipercaya, dan bukan Ariel. Lupakan saja. Martin memiliki dendam terhadap Ariel. Terakhir kali, Ariel membuat pukulan terhadap Andika. Martin selalu menyimpan masalah ini di dalam hatinya. Saat ini, dia memiliki kesempatan untuk menertawakan Ariel. Bagaimana Martin bisa melewatkannya? Ariel, saya tidak melihatmu sebagai orang kaya. Kamu dapat menghabiskan jutaan sesuka hati. Kamu bukan orang kaya yang sederhana kan? Itu tergantung pada bagaimana penampilanmu, dan dilihat dari penampilanmu, tampang orang kaya terlalu jauh darimu. Kamu hanya bisa dibandingkan dengan pengemis di jalan, kata Martin. Omong-omong, ada gelak tawa lagi, sangat memekakkan telinga di ruangan. Lina berdiri dengan marah dan memarahi Ariel, apakah ada tempat bagimu untuk berbicara di sini? Tutup mulutmu. Belum lagi kerabat keluarga Wijaya tidak mempercayainya, bahkan Lina sendiri tidak mempercayainya. Sekarang setelah Ariel berbicara, bukankah itu membuat keluarga mereka semakin malu dan ditertawakan? Lina, ini bukan salahmu. Dia ingin membuat kami tertawa, kamu harus memberinya kesempatan. Jika tidak, bagaimana kamu bisa membuat kami tertawa? Martin berkata sambil tersenyum. Andika buru-buru bergema dari samping, ya, Bibi Lina, Ariel ingin berpura-pura menjadi tuan muda, mengapa kamu melarangnya? Beri dia sedikit harapan, orang sebesar itu, sangat tidak tahu malu. Ariel, aku sangat malu melihatmu, aku tidak tahu mengapa kamu memiliki wajah untuk bertemu orang-orang. Ekspresi Ariel tetap tidak berubah, dan dia diam-diam menyaksikan orang-orang tertawa terbahak-bahak. Adegan ini telah dilakukan berkali-kali di keluarga Wijaya, dan dia telah menjadi terbiasa dengan itu. Melihat Kauri tampak marah, dan tampak sedikit imut, yang membuat sudut mulut Ariel naik tanpa sadar. Ariel, kamu benar-benar tidak tahu malu, bahkan di situasi seperti ini kamu juga masih tertawa. Aku Arjun sangat mengagumimu, kamu berkulit tebal, mengapa tidak pergi ke medan perang untuk menahan peluru saja? Andika berkata dengan jijik, memalukan berada di rumah, dan Ariel masih tersenyum, benar-benar tak tahu malu. Jika dia menjadi Ariel, dia tidak akan memiliki wajah untuk datang ke rumah Wijaya dalam hidup ini. Kamu juga lelucon di mataku, kata Ariel. Andika tidak menyangka, Ariel mengatakan dia juga lelucon di matanya.
Andika berjalan ke depan Ariel, berniat memukul. Tepat pada saat ini, wanita tua itu berkata, "Andika, kembalilah." Wanita tua berbicara, Andika tidak berani tidak mendengarkan. Setelah menaikkan tinjunya di hadapan Ariel, ia kembali ke posisinya, tetapi menatap Ariel, seolah-olah ia akan mengajar Ariel lagi setelah makan. Menjelang musim panas, aku tahu kamu sudah menginginkan ini bertahun-tahun, ingin juga seperti orang lain, tetapi kamu tidak perlu begitu terang-terangan seperti ini. Apakah kamu menganggap aku sudah tua, tidak dapat melihat apa-apa? Wanita tua itu mengabaikan kata-kata Ariel, karena dia tidak percaya bahwa itu adalah uang Ariel untuk membeli mobil dan sebuah rumah, dan dia tidak bisa mempercayainya. "Nenek, Ariel benar, jika tidak percaya, Anda dapat memeriksa masalah ini kapan saja." Kauri menatap wanita tua itu tanpa rasa takut. Wanita tua itu tidak menyangka Kauri akan begitu keras kepala. Apakah dia berani memeriksa masalah karena dia ingin melihat perilaku korupsi orang lain? Dia membuat kesalahan. Dia ingin tahu dan melihat semua orang yang korupsi, dan dia akan selamat dari masalahnya. Wanita tua tahu bahwa setelah masalah tersebut akan diperiksa, dampaknya akan lebih besar. Data korupsi masing-masing keluarga akan diletakkan di atas meja, jelas sekilas yang memiliki banyak penggelapan uang dan yang lebih rendah pasti akan tidak puas, dan akan menemukan jalan di perusahaan di masa depan. Lebih serakah, perusahaan itu benar-benar kacau pada waktu itu. "Kauri, saya tidak berharap itu selama bertahun-tahun," wanita tua itu melanjutkan, "aku benar-benar meremehkanmu." Kata wanita tua itu, Kauri percaya diri, dia tahu dia berani menyelidiki, rencana langkah demi langkah ini bagi wanita tua itu tampak mulus. Dia tidak berharap Kauri begitu berhati-hati. Di masa lalu, Kauri bekerja keras. Wanita tua itu masih merasa bahwa Kauri tidak bersalah, dan bahkan jika kerja keras Kauri tidak mengeluh, ternyata di balik semua ini dia mempunyai sifat jelek, wanita yang licik. Pikir wanita tua itu, dan melihat Ariel di permukaan, dia terlihat seperti pria yang lemah. Faktanya, dia adalah pria dengan metode yang kejam. "Nenek, aku tahu tidak ada gunanya menjelaskannya, dan kamu tidak akan percaya, tetapi apa yang aku katakan adalah fakta," kata Kauri. "Apa fakta?" Andika berkata dengan muram, "Sebenarnya kamu telah menggelapkan jutaan dolar di perusahaan, dan kamu menyangkalnya." "Andika, tutup mulutmu," wanita tua itu berkata dengan dingin. Andika terkejut dengan sikap wanita tua itu. Apakah sulit untuk melepaskan Kauri? Ini tidak apa-apa, dia telah menggelapkan sejumlah besar uang. Ini adalah kesempatan bagi Kauri untuk kehilangan identitasnya sebagai orang yang bertanggung jawab. Sekarang kerjasama dengan LKK Teknosains berada di jalur yang benar menurut pendapat Andika. Bahkan jika diubah penanggung jawab, LKK Teknosains mungkin menghentikan kerjasama dengan Kauri, dan dia akan dapat mengambil alih sebagai masalah tentu saja. Dalam waktu singkat, Kauri telah menghasilkan jutaan, dan Andika sebenarnya cemburu, dan menurut pendapatnya, Kauri terlalu umum untuk menyebabkan konsekuensi seperti itu. Jika dia dapat tetap rendah hati, siapa yang tahu bahwa dia telah melakukan hal-hal ini? "Nenek, jika kamu melepaskan Kauri kali ini, bagaimana kamu akan mengatur orang lain di masa depan?" kata Andika. Wanita tua itu menggigit bibirnya dan menatap Andika dengan mata dingin dan berkata, "Apakah kamu ingin saya mengeluarkan buku rekening untuk memeriksa setiap masalah, dan menghitung masalah selama beberapa tahun terakhir?" Hati Andika tenggelam. Setelah memeriksa semua masalah selama, keluarga mereka bahkan korupsi lebih dari 1 miliar, dan di keluarga Wijaya, dia memiliki status tertinggi, jadi uang yang digelapkannya tidak diragukan lagi adalah yang paling banyak, bagaimana bisa diselidiki. Ketika orang lain mendengar kalimat ini, mereka juga menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Jika masalah ini diungkap, orang yang berbicara lebih dulu akan diperiksa. Siapa yang bisa lolos kalau begitu? Ayo makan. Wanita tua itu memberi perintah, dan tidak ada yang berani menyebutkannya.
Kerabat keluarga memiliki resah di hati mereka, jadi mereka harus menerima metode Kauri kali ini, dan melupakan masalah ini, memaksa wanita tua itu untuk tidak memeriksa masalah. Perhitungan tangan ini menusuk hati orang. Setelah makan, Andika menunggu beberapa junior keluarga Wijaya berkumpul di taman belakang, semuanya menggertakkan gigi. Kauri benar-benar menganggap kita serius kali ini, dan bahkan ingin menyeret semua orang untuk melupakan ini. Ekspresi Sofia terdistorsi dengan kebencian. Dia awalnya bermaksud menggunakan ini untuk menekan Kauri seperti Andika, tetapi dia tidak menyangka bahwa Kauri akan lolos. Andika mencibir dan berkata, "Saya benar-benar meremehkan jalang licik ini sebelumnya. Saya tidak berharap dia akan berhasil melalui metode ini. Bahkan nenek harus menyerah dalam masalah ini. Andika, wanita ini tidak bisa tinggal lama, mungkin dia akan menggunakan cara apapun untuk berurusan denganmu di masa depan." Sofia mengingatkan, "Jangan khawatir, saya tidak akan memberinya kesempatan ini. Setelah bulan ini, saya akan kembali ke perusahaan. Pada saat itu, saya harus membuat namanya jelek," kata Andika. "Kamu bilang Kauri membeli rumah seperti apa yang bisa dibeli Kauri?" tanya seorang junior dari keluarga Wijaya. Sofia berkata sambil mencibir, "Rumah seperti apa yang bisa dia beli? Bahkan jika dia mengambil uang dari perusahaan, dia memaksa nenek begitu keras untuk memeriksa masalah ini. Tetapi dia tidak berani mengambil lebih banyak. Kedua mobil itu lebih dari 1 miliar, saya pikir dia mungkin mengambil 2 miliar di perusahaan, dan sisa uang pasti digunakan untuk membeli rumah." Ya, Andika mengangguk setuju, langkah Kauri ini memang sangat pintar, tapi dia sembarangan, aku tidak berani melangkah terlalu jauh. Nenek bisa menanggungnya, tapi daya tahan ini juga ada batasnya, dan Kauri sangat jelas tentang masalah ini. Seperti apa? Saya akan tahu pada tanggal 15 bulan depan. Sekarang setelah masalah ini dijelaskan, aku tidak akan membiarkan dia berkutik. Bersambung.